Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asraqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan karunia dan limpahan rahmatnya kita bisa memulai kita bisa memulai kembali, mengulang dari awal kajian tentang adab dan akhlak penuntut ilmu. Yang mana berkaitan tentang adab dan akhlak penuntut ilmu ini sangatlah luas. Adab dan akhlak menuntut ilmu sangatlah luas. Adab dan akhlak seorang manusia, dia harus mengkaitkan akhlak dan adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akhlak yang pertama kali yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak terhadap apa? Akhlak mulia Anda, adab mulia. Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak. Dan oleh karena itu, tatkala Anda beradab mulia, berakhlakul karimah kepada manusia, itu bukan karena manusia tersebut, bukan. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan tentang adab dan akhlak, para ulama telah mengatakan seperti ini. Saking pentingnya adab dan akhlak ini. Kunna nata'allamul adab qabla an nata'allama al-huda. Dulu kami pernah belajar adab terlebih dahulu. Tatkala kami dulu menuntut ilmu, kami belajar adab dulu. Sebelum kami menuntut ilmu. Sebelum kami belajar tentang sebuah ilmu, maka kami belajar terlebih dahulu tentang adab penuntut ilmu. Dan Nabi Muhammad SAW atau syariat menjanjikan bagi orang-orang yang memiliki adab, atau menjanjikan bagi kaum mukminin kesempurnaan iman atau iman yang sempurna bagi orang-orang yang memiliki akhlak dan adab yang mulia.
Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Yang paling baik, yang paling sempurna keimanan seorang mukmin, yang paling sempurna keimanan seorang mukmin adalah dengan apa? Siapa mereka? Ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling pintar. Apalagi yang paling ganteng atau paling cantik, bukan. Ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Oleh karena itu, tatkala kita menginginkan keimanan yang sempurna, maka perbaikilah akhlak kita. Ya, perbaiki akhlak dan adab kita. Oleh karena itu, kita sebagai seorang mukmin yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita mempelajari tentang adab. Setelah kita mempelajari tentang adab, mengetahui tentang adab, maka harus kita praktikkan. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, al-adabu huwal imtithal. Adab itu adalah contoh atau praktik. Bukan seringnya kita belajar teori tentang adab lah. Tatkala kita mengetahui tentang adab, tata krama, maka kita hendaklah kita lakukan. Dan saya ingatkan, adab dan akhlak tidak mengurangi kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Tatkala Anda menginginkan Anda memiliki akhlak yang mulia, maka Anda tidak boleh takut untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Karena apa? Adab dan akhlak yang kita lakukan kepada manusia itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia tersebut. Oleh karena itu, tatkala manusia tersebut berbuat kemungkaran, wajib kita ingkari. Itulah adab yang baik. Bukan tatkala dia salah kita benarkan, bukan. Itu bukan adab dan akhlak yang baik. Walaupun mungkin menurut sebagian orang itu adalah adab, biarkan dia di dalam kesalahannya, bukan, itu bukan adab. Adab dan akhlak adalah tatkala kita berani amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi umat ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat 110 ya. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Syaratnya apa? Siapa mereka? Bagaimana sifatnya? Ta'muruna bil ma'ruf. Menyuruh kepada yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan mengingkari kemungkaran. Wa tu'minuna billah. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat menjadi orang yang terbaik, iman yang sempurna adalah adab, akhlak yang mulia. Yang mana akhlak yang mulia tersebut tidak boleh dipisahkan dari amar ma'ruf nahi munkar. Faham ini? Tatkala seseorang menyatakan dirinya berakhlakul karimah,
memiliki adab dan akhlak, maka hendaklah dia berani untuk amar ma'ruf dan begitu pula nahi mungkar. Subhanallah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, hendaklah kita memperbaiki akhlak dan adab kita. Berbicara tentang adab dan akhlak, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya dalam surat Al-Qalam. Kalau tidak salah ayat yang ke-5 atau yang ke-6, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Di ayat yang keempat ya. Di ayat yang keempat. Dan sungguh wahai Muhammad, engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur, memiliki akhlak yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha yang sekaligus istri beliau, istri tercinta, tatkala ditanya, bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an memerintahkan? Beliau melakukan dan menyampaikan. Apa yang dilarang dalam Al-Quran? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjaga diri. Maka oleh karena itu hakikat dari akhlakul karimah, adab dan akhlak, budi pekerti yang luhur itu berkaitan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Subhanallah. Oleh karena itu, di antara adab kita, ya di antara adab kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, hendaklah kita menjaga hati kita, menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga lisan terutama, ya, menjaga lisan. Jangan sampai kita mengotori diri kita dengan lisan kita yang rusak, adab kita yang rusak. Bahkan Nabi SAW menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya surga. Nabi SAW bersabda, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi admanahul jannah. Barang siapa yang menjamin bagiku apa yang berada di antara dua jenggotnya, yaitu mulutnya, dan apa yang berada di dua pahanya, yaitu kemaluannya, maka aku akan jamin baginya surga. Oleh karena itu, kita jangan sampai menggunjing saudara kita. Terlebih lagi, kita menjelek-jelekkan para ulama. Orang muslim seperti biasa saja, Allah Subhanahu wa taala larang, apalagi para ulama. Oleh karena itu, berkaitan tentang adab dan akhlak, Nabi SAW pernah bersabda, laisa minna, bukan dari golongan kami, bukan. Siapa mereka? Man lam yuwaqqir kabirana, yang tidak menghormati yang lebih tua dari kita. Walam yarham saghirana,
dan tidak menyayangi yang lebih kecil dari kita. Walam ya'rif li'alimin haqqa, dan tidak mengetahui hak-hak orang yang alim di antara kita. Ya. Dan para ulama telah mengatakan hati-hati. Para ulama memberikan warning, hati-hati, himbauan agar kita berhati-hati tatkala kita mencela para ulama. Ya. Para ulama mengatakan luhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu apa? Beracun. Dagingnya para ulama itu beracun para jamaah. Dimana? Kenapa dinamakan beracun? Karena mereka adalah pewaris para nabi, yang mana mereka menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, menyampaikan kebenaran, tetapi kalian celah. Yang kaum mukminin biasa saja, kaum mukminin biasa, Allah Subhanahu wa taala larang. Jelas dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, belah kanan paling atas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhi. Bukan dekat, jauhi. Katsiran minadh dhann, banyak dari persangka yang buruk. Kenapa? Inna ba'dadh dhanni itsm. Karena apa? Karena sebagian dari persangka-persangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan jangan kalian apa? Mencari-cari kesalahan orang. Mencari-cari kekurangan orang. Karena manusia ini tempatnya kurang. Yang sempurna itu hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia tempatnya kurang. Makanya lanjutannya wala yaghtab ba'dukum ba'd. Janganlah sebagian dari kalian menggunjing sebagian yang lain. Memfitnah sana sini. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu? Apakah suka salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya, bangkai saudaranya? Pasti kalian jijik, tidak mau. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha penyayang.